Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau berterima kasih buat semua subscriber channel saya yang udah stay, dan sekarang alhamdulillah udah menuju ke 1000 subscribe. Turun pisan. Di kesempatan kali ini saya sedang berkunjung di kediamannya Kang Ipang sama Kang Ipang ya. Oke, lebih jelasnya kita lanjut aja, gas. Oke Kang, sehat Kang? Alhamdulillah. Mungkin seperti biasa, pertanyaan pertama domisili mungkin Kang biasa dikenalkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripan, ya biasa disebut Maghrib di Banjaran. Nama tenarnya Kang Maghrib dari EKTC Banjaran. Nama aslinya ya Ripan Ahmad, bisa disebut Maghrib di Banjaran, Kiaroke. Lebih jelasnya di Kiangroknya di sebelah mana? Masuk Darul Ikam tidak? Mungkin ada yang mau silaturahmi juga, mangga ya Kang ya. Maka, insya Allah. Beli pada silaturahmi. Standby. Nama aslinya Kang Ripan Ahmad. Ripan Ahmad. Dari sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ripan, sering disebut juga Ipang. Saya mungkin di sini kan sebagai rekan Maghrib ya. Ya. Rekan Maghrib. Dengan Rekan dari Kiaroke. Untuk domisili saya juga di Kiaroke kan. Ya. ada yang mau main di sini ya? Ya, kalau ada yang mau main Kiaroke, welcome Bu. Sama juga berarti domisilinya kan dari Kiangroke. Kiangroke. Nah, gini kan mau sedikit mengorek tentang sejarah dari organisasi EKTC ya, yang pengalaman dari akang-akang ini nih, dari beliau ini guys. Pertama, nah dari Kang Ipan dulu aja, alasan masuk ke organisasi EKTC ini apa Kang? Alasan masuk ke organisasi EKTC. Kan itu ada 4 pilar ya kan? Kenapa harus pilih dari bendera? Mungkin penonton juga tahu dari EKTC. Alasannya apa tuh? Jadi kalau misalkan dibilang alasan tuh, ya waktu itu udah udah beranjak dewasa, masuk ke SMP lah, sekitaran tahun 2003-2004 lah. Wah, 2003. Masuk SMP kan kekerenan lah dulu banyak. Kekerenan banyak lah sebetulnya. Sebelum dari masuk EKTC itu sempat juga masuk ke geng yang lain, cuman geng sekolah gitu. Cuman nggak tenar gitu. kurang ekstrim, bukan kurang ilah gitu. Sudah nama kurang simaan gitu. Jadi nggak keren lah gitu, kurang keren. Tapi dengar-dengar jadi kan di Kiaroke popularitas atau ininya tuh basisnya tuh EKTC dulu. Oh, lingkungan banyaknya. Iya, EKTC. dari dulu lah, basis terbesar lah gitu. Alhamdulillah kebetulan di situ, bukan alhamdulillah. Ya kebetulan lah kita di situ gitu. Saya rumah pindah dari Pangalengan ke Kiaroke. Baru kenal sama anak-anak. Berarti alasan masuknya karena lingkungan gitu. Lingkungan, terus pengen kekerenan lah. Dari tahun 2003 ya? 2003-2004 kalau nggak salah. Buat Kang Ipang dari tahun berapa nih? Baheula apa mah untuk EKTC? Sunda-Sundanya? Ya, Sunda campur ya. Mete canggih. Ya, oke. Campur. Balaman teh EKTC man. Balaman ya Kimpoy. Nah, Ya, di Pasmar. Ya. Oh, Belum sempat Kimpoy. ada juga Ya. bendera Ah. oren-oren. Tah. Di polisi kan? Ya, betul ya. Pokoknya geber di kabucat mah gitu. Baheula mah jadi dulu memang pertama masuk teh kelas 2 SMP mah. 2 SMP. Kan. Sekolah di mana Kang Ipang? Sekolah di Banjaran di Pasundan. Sunda. Dulu main di Pasbar. Sebenarnya mah di Kiaroke mah ya. Iya. Cuman lebih teman-teman kan di Banjaran ya, jadi sering main di Banjaran. Sebenarnya tahu sama Kang Maghrib gitunya, sebenarnya udah tahu, cuman beda inilah, maksudnya udah gede senior itu bisa rada canggung, oke ya bang. Berarti duluan Kang Ipang masuk. Ya. Nah pas tahun 2010 pertama resmi jadi anggota. enggak, pertamanya mah enggak langsung ikut PSPK sih, enggak.
Jadi Kang pertama Simpatisan dulu. pertama Kimpoy, cuman kan di Kimpoy itu anak-anaknya itu kan dari semua. Pas 2010 ospekan di Ciwidey. Oh, baru bertemu. Ya pas pemilihan ketua baru Ya. waktu itu ya, Ya. sama Rido, Kang Rido. Jadi dari 2010-an. Jadi alasan masuknya apa tuh? Memang nyanyi mah keren kan ya? Keren. Ya, kenapa harus Keren, bendera ya. biru Soalnya biru putih? cerah gitu ningali itu. Oh, dari warna juga udah cerah gitu. resep. Jadi lawan pas diacukan tehnya jadi heran gitu. Gemerlap. Berarti intinya dari tahun berapa Kang? 2010 kan? 2010 dan Kang Ripan, Kang Magrib dari 2003, 2004 lah. 2004. Ya, 2004 lah. Masih simpatisan atau gimana? Itu langsung masuk lah kalau nggak salah. Jadi ikut-ikut nongkrong dulu, baru ada ininya momennya ospekan, barulah disahkan. Berarti resmi anggotanya tahun 2004. 2000. Alhamdulillah kalau misalnya untuk organisasi mah masih ada gitu, masih aktif, masih ikut lah, masih terjun gitu, walaupun nggak 100%. Masih ada. Terus keluargaannya. Udah punya ini juga kepentingan mulai. Penting mah anak-anak generasinya nggak putus. Pahit manisnya tak Kang? Bisa berbagi sedikit tentang pengalaman dari manisnya dulu ya. Dari manis dulu gitu. Harusnya mah pahit dulu modern. Oh ya, so bebas Kang. Pahitnya dulu. Amis tuh ladies gitu mah. Sebetulnya mah kalau misalkan ngobrolkan amis pahit gitunya, wah banyak pisan. Pasti bakalnya banyak lah. Tapi ini bagaris besar lah gitu dijelaskan. Kalau untuk pahit mah mungkin lamun misalkan kita teh udah ada gerakan atau apa misalkannya kan nongkrong misalkan jalan ataupun gimana terus betrok gitu kan. Soalnya dulu kan emang gangster ya. Masih Kalau gangster, masih ya. Dayak. Kulturnya masih gangster lah dulu. Kadang ya ibaratnya kena gitu kan bentrokan terus ada DPO lah gimana lah gitu ya. Itu sih pahit-pahitnya terus sampai Tapi pernah tercubit hukum? kalau untuk secara ini mah belum pernah alhamdulillah amit-amit gitu ya jangan. Ya salah satunya ya pernah lah masuk cuman nggak lama. Cuman yang kalau misalkan ini mah kalau misalkan rumah gitu ya udah ditandain tuh alasnya. Dulu teh. Rumah di pinggir jalan dulu. Tapi pernah nginep di hotel Belum. Belum. Jangan sampai. Rumah ditandain, digeber-geber malam-malam, terus ngaduas gitu di rumah gitu kan. Terus sampai ke pernah di top wow gitu. Meskipun alhamdulillah sampai sekarang selamat. Yang kerap isoknya. Ya pokoknya banyak pisan lah pahitnya gitu. Sampai habis motor ditandain juga gitu kan. Sama musuh lah gitu dulu. Motornya antara awet atau Tidak identiknya ya. Iya. Dulu. Dulu itu sih. Jadi kalau dulu mah aksesoris pun juga kan ibaratnya mah dari jauh teh kelihatan gitu. Mata teh tajam lah gitu ngelihat ada bau warna yang beda teh dari bendera teh. Pakai gelang lain dulu mah. Juga kelihatan ketara gitu kelihatan. Jadi susah. Itu pahitnya sih. Tapi kalau misalkan manisnya mah bisa punya banyak teman. Itu tanggapan buat itu apa sih? Aksesoris ya. Dulu mah kan emang susah ya. Susah pisan. Tanggapan dari Kang kan sekarang mah gampang ya di Shopee online. Iya betul. Bukan anggota OG bisa jadi EKTC, Nah, itu. bisa jadi. Soalnya di online shop banyak Ada ya. tersedia. Nah, itu tanggapannya gimana? Jadi untuk aksesoris kalau untuk dulu itu lebih ke punya dari satu daerah misalkan dari Banjaran cuman punya satu atau dua itu Putar. yang pakai itu misalkan saya pertama gitu Jadi untuk dulu punya jaket nih wah pokoknya bangga pisan sampai harus pakai teh ibarat nama 2 hari atau 3 hari teh hanya wah resep gitu karena dipakai terus pindah dari ke anu lain misalkan jadi satu minggu itu bisa 2 atau 3 orang dipakai nanti tapi ente punya semua karena emang susah dulu mah
malahan baju oge itu sampai ke sepolet ayeuna lah gitu, baju oge lebih ditutup-tutup karena identitas bala gangster pisan gitu, anu bertentangan pisan lah dulu mah susah gitu. Malahan mahnya aksesoris teh keluar teh lamun misalkan di hari malam minggu itu baru, itu juga yang pakai nggak semua. Kita mah ditandainya bukan gara aksesoris dulu mah, tapi muka sama nama. udah ini lagi. Si Jun. Tapi kan ngalamin bentrokan tadi. Nah, bisa dibuka sedikit nggak pengalamannya tentang bentrokan? Jangan terlalu frontal. Ya, kalau untuk bentrokan sih di setiap daerah kalau misalkan ada titik-titik yang ibaratnya dulu memusuh ya, daerah itu udah identik itu gitu kan, musuh base-nya musuh di situ banyak lah gitu. Daerah Banjaran banyak sih, nggak sebanyak sekarang sebetulnya, cuman buat ada satu ini bentrokan dulu pernah di daerah agak ke tengah sih ya, rame lah Ini gitu. sama rival yang bukan. Sasaran dulu betul ya, ibaratnya kalau sasaran musuh gitu ya, alhamdulillah selamat gitu sampai sekarang. Pernah ada satu di daerah agak ke tengah gitu, Bandung Selatan juga, cuman agak-agak ke tengah. Itu benar paling berkesan lah, maksudnya teh jadi penyerangan skema udah enak, strategi jelas, udah tinggal go, ngelawan bener. Jadi itu nah udah siap-siap. asli ya. Itu sebetulnya nggak siap-siap, dadakan. Itu juga kaget sebetulnya, cuman temundur madep aslinya, madep, masih ingat sampai sekarang. Tapi ada korban? Enggak ada. Oh, enggak ada. Kalau misalkan dulu mah sebetulnya kalau di anak-anak mah alhamdulillah belum pernah ada korban selama pernah ikut jalan gitu. Tapi nggak tahu sih di yang lain, mungkin catatan kelam lah sih ya. Kalau dibahas sekarang sih ya ibaratnya udah pembelajaran dulu. Jadi buat yang penonton juga ambil sisi baiknya, Ya. buang sisi buruknya. Ini cuma pengalaman ya. Kan? Itu pahitnya, kalau manisnya apa tuh Kang? Manisnya alhamdulillah punya banyak teman. Meskipun ya ibaratnya kita diem di kampung ataupun kabupaten gitu ya, tapi untuk rekanan atau misalkan kenalan, alhamdulillah semenjak masuk ke ETC ada kenalan tuh dari ETC kota ataupun dari ETC luar kota gitu, bisa ada kenal gitu. Karena ibaratnya ini untuk organisasi bisa Jadi keluarga. kita masuk organisasi ini otomatis keluarga. Jadi, Sesuai slogan. buat dalam persaudaraan. Insya Allah mudah-mudahan dipakai lah gitu. Tahun ini perselingkuhan. Jangan. Jangan sekedar slogan lagi. Nah, dari Kang Ipang nih gimana nih pahit manisnya selama ada organisasi? Kalau untuk pahit manisnya sih sama aja sih kan. Pahit-pahitnya ada yang bisa sampai akhirnya ingat gitu Kang? Ada nggak? Di rumah kan soalnya lawan pulang sekolah kan pas Sunan. Jadi sekolah mana-mana itu kan beda bendera. Oh, Dulu persekolah sebetulnya. Persekolah dulu mah kan. beda bendera. Iya. Kelas 2 SMP lah. Tahun seberapa tuh Kang? Kelas 2010. Jadi pas pertama masuk T 2010 kelas 2 SMP. 2 SMP udah SMP, masuk ke ETC. Mata pas pekan ngacung SMP saha abi ngacung. 2 SMP udah bandelnya bisa disebut bandel sih. Iya. 2 SMP udah masuk geng. Ada momen sekarang waktu pas pulang sekolah pisan nggak terjauh lah di sekolah. Kan sambil nyesel kan? Terjauh di sekolahan kan pas pulang sekolah bubar ada rapat jadi antar sekolah yang lain jadi di satu tempat gitu. Ada datang rival datang sampai ditusuk pakai obeng satu. Kan dia gaji ya dirinya sih jadi kumaha aja. Wah benar-benar ya gitu ya teh. Jadi pas masuk teh urang teh berarti lain tumpang keren atau naon, berarti kudu benar-benar ya gitu kan. Jadinya tahu sih nu teu bisa lupa mah kan soalnya ningali kieu pisan gitu. Tuh, Kang Ipang pernah kayak tuh ngomong tuh. Untuk hukuman alhamdulillah cinta. Cinta lah amit-amit lah. Manisnya mah Ladies. ya. Jadi emang sih dulu mah manisnya teh resep gitu, jadi nongkrong-nongkrongnya kan masih resep kayaknya dulu mah.
nongkrong ya anak-anak kenalan kopdar motoran kayak itu kan dia nongkrong di dia ngibakeun gitu kan masih dulu mah ya resepnya urang teh can pernah ngalaman kieu urang hayang kieu teh bener gitu dulu mah Nami babadan ya jadi alhamdulillah jantan serekan keluarga jadi di mana-mana baik di luar kota alhamdulillah bahasa di Tangerangnya Ya, disambut alhamdulillah ku EKS Tangerang alhamdulillah disambut di Medan disambut ku EKS Medan gitu. Jadi secara keorganisasian kita udah Ya. masuk keluarga. di Indonesia malah di luar Ya. Indonesia ada Di Medan kan pernah di Medan Ada loh di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. alhamdulillah Rada pribadi Kang Ipang udah nikah belum? di kama atau sekarang cuman ya problem lah jadi ya disebat nama statusnya jantan duda kan jadi abibah dina KKP nyalira saya beca Sudah lihat tuh Ya. di penonton jadi ya podcast saya buat cari jodoh oke ya cari jodoh oke lah bisa aja nanti IG-nya di deskripsi Ya ada. ya dah gitu Kang Ipan Ya. tenaras Kang Ipan keluarga ada penonton Saling ayah istrinya ya, sama istrinya juga Ada ya kalau buat Kang Ipan udah keluarga buat Kang Ipan nyamangga deskripsi ada IG ada nomor Facebook WA ya, Kang Ipang, ini ada teman-teman mau tanya nih, ya gimana sih rasanya masuk organisasi tersebut? Kesan terbaiknya gimana itu? bangga kan bangga pertama bangga keduana ya nu tadi teh kan asa keren ya keren terus ya naon deui nya eta unggul sih kan nya menambah-nambah ieu we keluarga Pembentukan karakter. nama pembentukan karakter oge nama-nama keluarga rekan-rekan jadi nya saling lah masalah ospekan bisa dibuka sedikit buat ospekan dulu gitu. Tapi Ya, sebelumnya bukan udah mendahului untuk pendahulu gitu ya. Karena banyak senior di Banjaran, banyak salam semuanya untuk senior yang nggak bisa di. ya udah salamin aja tuh Kang senior Ya dulu juga ibaratnya saya pernah di ospek gitu sama senior. Ya tau lah gimana ospekannya dulu gitu. Termasuk ya pernah di ospek sama Kang Dikdi, Babe. nah buat Babe sehat selalu Babe. buat Kang Dadin Sehat selalu Kang Babe nya tong jahil wae. Kang Dadin salah satu pencetus ya ibaratnya pendiri oke di Banjaran. Ya sehat Kang Dadin. Nah, Pak Idur yang bisa membuat saya ibaratnya taat kepada organisasi itu bener Pak Idur. Saya dibawa-bawa sama Pak Idur. Ya. diajarin nempel Dibawa sama Pak Idur ektesiannya lah gitu dulu. Disuruh kayak gini caranya kayak gini sama Pak Idur. Semua terus Pak Deodeo, Pak Picau, Pak Uco, semualah senior yang nggak bisa disebutin ya semua salam ya. Saya bukan mendahului tapi saya pernah merasakan ospekan. Ospekan itu kalau dulu nah, itu gimana tuh jadi kita itu nggak dikasih tahu pas ospekan apa aja gitu momennya tuh itu kita selalu diembel-embel sama ya kita jalan lah gitu. Kalau yang namanya jalan antusias semua pasti bakalan ikut gitu kan. Terus euforianya lah beda lah ibaratnya senang lah pasti wah rame lah gitu konvoy gitu. momen kurang ya gitu kan. Ternyata waktu itu kalau nggak salah ya hari Minggu di tahun 2004 jalan ke daerah pegunungan di atas. Itu pertama ospekan? Pertama ospekan itu. Waktu SMP sampai nyewa motor saya mah gara-gara pengen ikut jalan ini EKTC gitu ya. Karena belum punya motor dulu berdua sama teman patungan lah gitu nyewa motor satu cuman buat ikut jalan gitu. Sewa demi organisasi. Demi organisasi Sewa. sewa dulu mah. Ingat itu Yohana tuh saya tuh sekitaran kan ada 8.000 perak misalnya. Oh dulu tuh motor naon kan? Tornado. Tornado. Dulu mah soalnya gagah dua tak saya ke Panggagana. Pokoknya mah Satria dulu Panggagana saya pakai Tornado. pernah tuh kopdar kan angkot pernah 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 kopdar kan angkot saking bener lah gitu demi organisasi teh apalah gitu yang ibaratnya mah karena udah mayoritas dulu kan
pada belum punya kendaraan. Hingga akhirnya nyewa motor Tornado sama teman berdua kalau nggak salah. Keluarga kedua merenya kayak Betul. sampai bela-bela. Sampai bela-bela. Loyalitas tanpa batas saja. Jadi Nah kerasa. itu sepekana kumaha dengan. Datanglah ke tempat lokasi ya. Di tempat lokasi itu ya biasa-biasa lah, pas nyampe-nyampe mah biasa ngopi, ngobrol-ngobrol ringan, santai lah gitu ya, seakan-akan tidak ada yang terjadi lah gitu, ke depannya ke apa. Santai-santai, nggak lama kemudian yang sekitaran 10 menit istirahat gitu. Ada yang teriak langsung gitu. Rantung kan. Rantung oi, rantung. Kan bingung sih teh, baru ikut pertama kali. Terus sudah gitu teh, nanya sama teman baru rantung sih. Jadi itu dikasih terang lah ya. Tuh, nggak ada pemberitahuan. Iya, gitu. Angkatan selaras nama. Beliau lebih tahu. Ya. Lucu guys ya sepekana. Cuman kan punya versi masing-masing lah gitu. Sampai akhirnya disuruh berdiri, udah berdiri teh ngejajar lah baris gitu nya, baris dulu baris, buka baju. Udah gitu. Di pikirannya ospekan nih, cuman kita nggak tahu ospekannya itu seperti apa. Udah nggak tahu. Deg-degan ya, pertamanya. Deg-degan. Asli. Adrenalin. Jadi patung sih ya. Sampai awal lama sih sebetulnya lebih ke olahraga push up oke aneh. Jadi bukan anehnya, lebih ke agak ke sisi militer lah gitu. 1 misalkan 2 terus setengah teh ibaratnya tangan kita setengah gitu ke bawah atau ke atas nu berat aslinya. Bajeng ngobrol lah katanya. Didiamin 2 menit 3 menit. Lalu misalkan ada yang ambruk, nyamperin ada sanksi gitu, karena pada ditahan ya gitu. Terus sit up, terus udah gitu teh ya, olahraga udah beres, lanjut ke teori atau materi yang lebih. Jadi setelah fisik ya, olahraga fisik di push up ke, di sit up ke, majulah ke teori muka 2. Itu lebih ke ya ibaratnya lu bisa ngajikeun atau deketin anak-anak gitu atau barudak. Itu mau jadi wau. Karena Itu tahun sebenarnya 2004 gitu. Ini mun fighter pas TW nya. Itu ending terakhir. Ciri khas lah Ya, pas TW duel. Itu terakhir. Tapi anu paling berkesan sebetulnya di dia. Jadi kita itu disuruh sikat gigi, tato sikat gigi, beberapa puluh anggota. Itu semua ngapain lah itu Disikat kan hiji gitu. Ya, sikatnya hiji. Puterkeun. Sikatnya 1, terus kan ada yang pertama. Kalau yang pertama kan apa yang sebenarnya kan? Kamu Jadi kumur kalau yang kumur gitu, kumur wah kadinyakeun deui gitu. Eta teh ngulili kan didinya teh aya sigi cabe. Ya, aya naon gitu. Tias loteng. Ya. Arahnya eta teh. Jadi pas terakhir teh tetap kamu kan kali pertama kembali sih. ke pertama. Kembali ke Berarti pertama apa gitu. setelah terakhir? Iya, ke pertama sebenarnya. Nah, gitu. Yang pertama jadi kayak kan tong pertama aja terakhir wah tengah-tengah. Cuman di balik itu ada filosofi. Itu bukan artinya satu tentang kejorokan, cuman itu yang bisa menyatukan semuanya. Ibaratnya mah kalau misalkan filosofinya mah satu rasa, supaya satu rasa semuanya ibaratnya sakit satu sakit semua, misalkan senang satu ya semuanya bahagia lah gitu. Ibaratnya yang bisa menyatukan itulah kayak gitu. Jadi lebih mengakrabkan, bukan ibaratnya bukan jerok-jerokan gitu, enggak, cuman mendidik supaya lebih kita tuh solid. Artinya sih ke situlah. Emang sih awalnya namanya sih gitu kan dulu gitu. Saya pernah ngecoba di Kowi kan. Oh, di mana? PC mana? Banjaran. Oh, kenal gue. Dulu 2009 ya. Dulu mah bukan ketua, sebetulnya koordinator. Nah, dengan juga mau ada acara event diklat ya kan ya? Kan akan tuh ketua pelaksana. Alhamdulillah.
Kang Ipang sama Alhamdulillah sebagai panitia. panitia. Nah kalau boleh tahu alasannya tuh apa? Diadakan di Jadi karena sudah bergerak atau transformasi dari gangster ke ormas gitu ya, aturan pun kita pakai. Alhamdulillah sudah ada gagasan dari kepengurusan senior ataupun sesepuh Banjaran pribadi untuk mengadakan diklat di tahun 2022 ini. Angkatan ke-1 Di angkatan ke-1. Mudah-mudahan bismillah lah gitu ya. Terus para kepengurusan senior atau sesepuh Banjaran mempercayakan ke panitiaan yang sekarang. Alhamdulillah Pak percayalah ke saya pribadi sebagai terus ketua panitia. pelaksana. Ya, Ya mudah-mudahan suksesnya. amanahnya ya, Amin. jadi mudah-mudahan lah gitu. Ini juga sebetulnya tanggung jawab yang berat, cuman kita bismillah aja. Kalau dulu bisa disebut ilegal lah. Ilegal. Kalau Resmi ya. sekarang alhamdulillah resmi, kita mau ikuti aturan yang sekarang, terus ikut aturan untuk semua, ibaratnya kepemerintahan pun kita ibaratnya nggak inilah apa, nggak terlalu legal gitu, ilegal lah gitu. Kalau kayak dulu kan ilegal terus itu kan. Kalau sekarang karena udah diakui juga, terus udah jadi organisasi masyarakat ormas gitu, makanya kita ikut aturan yang ada. Nah, untuk isi dari ataupun maksud dan tujuan diklat, nah yang pertama untuk pendataan, karena sekarang lebih terorganisir atau lebih apa ya, kalau bisa dibilang banyak anggota ataupun tapi data aja gak jelas gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa kita kan nggak tahu, takutnya ada oknum lah, kita takutnya cuma simpatisan lah. Makanya sekarang dimulai untuk perapihan data, terus dimasukkan ke strukturan, terus dimasukkan ke peserta diklat. Dan untuk ininya apa, teknis atau tentang diklatnya sendiri itu bisa dibilang bukan seperti ospekan lagi, enggak. Makanya kalau ada yang belum tahu tentang diklat ataupun misalkan mau bertanya-tanya diklat itu apa ospekan, bukan, karena mungkin berbeda ininya lah, apa, berbeda di lapangannya beda. Dalamannya beda lah gitu. Kalau untuk ospekan kita lebih ke doktrin sih, itu doktrin kalau untuk ospekan. Kalau untuk diklat ibaratnya diklat itu mendisiplinkan, menjadikan generasi organisasi ini untuk ke arah yang lebih baik supaya bisa dijadikan ke masyarakat itu, jadi bisa masuk lah gitu, nggak kayak stigma yang dulu gitu, selalu untuk tentang gangster atau misalkan EPC ya dianggap berandal jalan gitu. Tapi untuk sekarang kita ingin generasi kita itu bisa berguna untuk masyarakat sendiri, karena ya namanya juga kan organisasi kemasyarakatan. Mudah-mudahan ingin lebih berguna untuk masyarakat. Soalnya memang susah oke kayaknya ngerubah stigma, Susah. jadi harus pelan-pelan lah ke Iya. publik. Susah lah itu, bener. Ya salah satunya ini adanya diklat mungkin bisa merubah stigma. Nah itu mudah-mudahan. Itu langkah awal kita untuk menjadi lebih, ibaratnya lebih baik lah ke depannya. Karena untuk yang masa-masa dulu mungkin itu suatu pembentukan karakter kita. Cuman untuk yang sekarang ya kita ingin organisasi ini lebih baik, terus lebih inilah terorganisir lah, lebih rapi. Kalau Kang Ipang sebagai apa kan di program diklat? sebagai sekretaris kan, Tadi ya tukang ngeprint abi mah. oh, Bisa. Jadi ajudan. nah, tanggapan buat Kang Ipang adanya event diklat? Bagus kan, alhamdulillah. Jadi kan dulu mah sarian kan ya, pas PKN dulu mah sieun. Jadi sekarang mah kalau diganti diklat teh, diklat teh kan sekarang udah pada tahu kan ya. Jadi 80% itu materi, 20% visi. Itu udah kayak dulu. Jadi bisa apa ya? Jadi yang di bawah ini pun ya, yang ETC apa mahasiswa itu, ETC pelajar. ETC pelajar itu jadi kan bisa ikut, cuma harus ada izin orang tua. Oh, Ya. Lebih disiplin lah intinya untuk anak-anak lah gitu.
ke depan. Jadi intinya bagusnya sangat Bagus, bagus lah sangat adanya bagus. program diklat. Tapi belum fix ya kayak kapan Untuk waktu masih belum fix itu sekarang. Jadi karena masih dalam tahap proses lah gitu. Ini tuh agenda progres acaranya itu masih belum berjalan karena masih ada pending kemarin. Mudah-mudahan minggu-minggu sekarang kita lanjut lagi untuk progresnya. Dibantu ya. siap Bantu, kan? siap kan Ini selaku ya kepanitiaan juga sebetulnya. dokumentasi oke. Jadi nanti jadi dokumentasi juga. Aduh, mudah-mudahan lancar lah. Ya amin kan. Deh sini deh masuk. Deh itu sama keluarganya juga orangnya lucu loh guys. Sini deh. Sini. Oh masuk sini. Kang bojongnya di dulu laser. Bukan. Oh bukan. Ini emang ada ya kan? Enggak, bukan. Ngobrol pribadi. Kenal temenan sih dulu. Teh mau prank. Isinin guys, setetnya. Mungkin buat pertanyaan terakhir, edukasi mungkin. Mungkin salam apa atau kesan saya untuk anak-anak yang generasi sekarang gitu ya. Ya ibaratnya kalau misalkan untuk pembentukan karakter itu kita boleh lah gitu jadi apa aja. Cuman kita jangan lupa untuk masa depan. Ya. Karena saya sama saya ibaratnya udah dialami sendiri. Kalau misalkan pembentukan karakter dulunya yang kita tuh apa, menentukan masa depannya juga apa. Makanya untuk generasi sekarang soklah lebih ke arah yang positif. Jadi bisa untuk bekal nanti di masa depan bukan ibaratnya nakal tapi ya kita tuh malah jadi rugi. Janganlah sampai kayak gitu. Tapi harus nakal cuman ada jalur. Nah, mudah-mudahan dengan acara diklat yang sekarang gitu bisa lebih menjalurkan generasi kita sekarang gitu ya untuk ETC Banjaran lah khususnya. Amin. Nah, buat edukasi dari Kang Ipang. Ya mungkin sama aja kan. Sama aja tadi kan Kang Magri udah nyampein juga ya. Ya jadi bisa lebih positif lagi lah. Lebih positif, jadi lebih tertib, gitunya lebih disiplin. Soalnya ini organisasi Ibaratnya ibaratnya besar, tapi sebetulnya yang lebih tepatnya ini keluarga besar. Ya. Nah, karena kekeluargaan itu nggak bakal didapat di organisasi. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? kesan-kesan coba Kang Magri. Dan kesan-kesannya ya terima kasih juga udah gitu ya, udah ditanya gitu. Mungkin saya bukan siapa-siapa sebetulnya di Banjaran gitu ya. Ya maaf bukan pendahului nih senior semuanya gitu ya. Cuman kita bercerita sesuai versi kita sih Masing-masing. tapi saya juga masih hormat respect sama senior Banjaran semuanya akang-akang. Oke, mungkin segitu dulu Brodi tetap stay nanti pas part 2 ada mungkin buat acara diklatnya. Insya Allah mungkin setelah acara mungkin Setelah ya, acara. atau mau progres acara bisa lah nanti Kang Cuben sendiri. Ya. Tetap stay tune di channel saya. Minta doanya buat untuk nanti acara diklat. semoga dilancarkan, semoga sukses dari awal sampai akhir. Pokoknya minta dukungannya untuk semua. Nanti mungkin ada part 2-nya, nanti dilanjut lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tong hilap, tombol lonceng ya. Ya, Cuben Gaskeun. channel. Ya, hatur nuhun. Salam silang.